Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Silvia Nadia Lestari, dosen program studi periklanan Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mengampu mata kuliah komunikasi organisasi dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan video pembelajaran pertemuan ke-10 mata kuliah komunikasi organisasi dengan subcapaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi organisasi untuk membangun komunikasi yang jujur, bertanggung jawab, guna mendukung hubungan yang sehat dalam organisasi. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah model cooperative learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Di awal perkuliahan, dosen akan memberikan persepsi melalui platform Mentimeter yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi melalui tanya jawab. Pada kegiatan inti, mahasiswa diminta melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis sebuah kasus untuk kemudian mempresentasikannya. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mereview dan menyimpulkan materi pembelajaran. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi organisasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Sudah. Enggak ada. Oke, teman-teman ada yang hadir? Ada, Bu. Ada, siapa? Cynthia dan Pevita. Cynthia dan Pevita kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Semuanya hadir ya? Semuanya mudah-mudahan hari ini kita sehat, kita semangat, kita belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita pelajarannya lancar hari ini. Amin. Kita bikin semangat, kita ngapain? Kita bikin yel-yel yuk. Ayo. 3. Bikin yel-yel gimana ya? Pertama kita mulai ice breaking-nya, ikutin saya ya. Kita main tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, kita kenal 2 di kiri, 2 di kanan. Siap? Siap. 3, tepuk 4. Oke, sekarang kita random. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3. Tadi salah. Bagus. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk ada lewat lagi. Makanya harusnya barunya makan stick ya. Iya. Semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas yel-yelnya. Silakan duduk. Oke, teman-teman. Hari ini kita masuk ke materi 10. Materi 10 itu tentang etika komunikasi dalam organisasi. Capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menganalisa, dan menerapkan etika komunikasi dalam organisasi untuk mendukung komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab untuk membangun komunikasi di dalam organisasi itu yang sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui bagaimana sih pengetahuan kalian terkait dengan etika. Oke, kita akan menggunakan Mentimeter untuk kalian bisa berinteraksi aktif dalam kelas untuk menjawab masukan kalian, jawaban kalian terhadap dengan etika tersebut. Silakan kalian buka handphonenya, kalian masuk ke Google. Buka handphonenya, masuk ke Google. Kalian masuk ke sudah Mentimeter. Mentimeter. Mentimeter.com. Sudah masuk? Sudah. Masuk semuanya. Kemudian kalian pakai kode saya join@menti.com. Kodenya 4790 3823 3823. Oke, join, silakan join. Ketemu? Dapat? Bisa ya? Oke. Yes. Sudah join? Sudah.
Oke, silakan yang sudah join sudah. Mana coba? Nah, yang sudah join? Sudah. Sudah. Ada yang belum bisa? Ada yang belum berhasil? Ibu. Oke. Ini yang mana? Kodenya 47903823. 47903823. Udah semuanya. Ada yang belum berhasil? Saya. Kenapa? Sudah. Oh, sudah berhasil. Sudah berhasil siapa? Sudah semua. Oke, good. Sekarang kalian bisa melakukan interaktif secara langsung terhadap pertanyaan yang saya sudah tuliskan di Mentimeter tersebut. Silakan kalian jawab. Apakah yang pertama kali Anda pikirkan saat mendengar kata etika dalam komunikasi? Silakan berikan jawaban masing-masing. Cukup jawaban singkat, bukan jawaban narasi. Ya, silakan nanti jawaban kalian akan muncul di sini. Sudah bisa menjawab? Silakan disubmit. Bisa, Raffi? Oke. Nanti jawabannya muncul di sini. Nah, oke, sudah ada yang jawab. Etika dalam komunikasi berarti berkata jujur dalam komunikasi dan bertanggung jawab. Komunikasi yang tidak diskriminatif, tidak mengintimidasi bawahan dalam rapat. Silakan, nanti akan muncul di sini jawaban-jawabannya. Tidak menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan, oke. Memberikan informasi sesuai kenyataan, bukan hasil manipulasi ya. Menjaga kesopanan dalam komunikasi digital, menyampaikan kabar buruk secara baik dan tidak menyinggung. Jadi kita harus berempati ya. Kemudian tidak menyebabkan gosip atau hoax di kantor, memastikan pesan tidak menyinggung pihak tertentu, bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Ada lagi? Terus apa lagi? Ada yang belum kirim? Oke. Sudah semua? Sudah. Sudah. Jadi secara garis besar kalian tahu ya, apakah yang pertama kali kalian pikirkan misalnya dalam ketika kalian tuh dengar etika dalam komunikasi? Kalian langsung bisa menjawab bahwa etika itu seperti apa ya dalam komunikasi ya? Komunikasi itu tidak diskriminatif, apalagi jawaban dari teman-teman. Menjaga kesopanan dalam komunikasi digital, tidak menyebarluaskan gosip atau hoax, oke? Sudah? Sekarang pertanyaan kedua. Oke, sebentar. Pertanyaan kedua, silakan. Sebutkan satu contoh komunikasi tidak etis yang pernah Anda lihat atau dengar. Ada nggak kira-kira komunikasi yang tidak etis yang pernah Anda lihat atau bahkan kalian alami sendiri? Ih, dia nggak punya etika. Ih, nggak etis banget sih dia. Ih, orangnya seperti itu. Nah, coba mencuri ide orang lain. Benar nggak? Diminta klarifikasi berbohong pada klien, pura-pura tidak tahu saat mencuri ide orang lain, menghapus bukti komunikasi. Apalagi? Lagi? Silakan, nanti akan muncul di sini jawabannya. Oke. Contoh komunikasi tidak etis: membocorkan rahasia. Apalagi? Menipu atasan. Ya kan? Menghapus bukti komunikasi, berbohong pada klien. Terus apa lagi? Penilaian negatif, banyak ya. Membocorkan informasi PHK, waduh. Oke. Atasnya menyalahgunakan bawahan, atasnya menyalahgunakan bawahan. Oke ya, teman-teman, jadinya banyak ya contoh-contoh komunikasi tidak etis yang pernah kalian lihat, bahkan mungkin pernah kita alami sendiri. Betul ya? Baik. Oke, sekarang boleh simpan handphonenya. Kita akan masuk ke materi inti. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Kelas ini sangat interaktif. Sekarang kita masuk ke PPT untuk materi inti. Oke, etika komunikasi dalam organisasi. Ya, saya sengaja membuat dua hal. Seolah ini menjadi berbeda, tetapi ini adalah satu kesatuan. Ketika kita berbicara komunikasi, kita harus tahu etikanya. Di dalam etika itu sendiri, ini ada banyak banget. Ada integritas, kejujuran salah satunya kan teman-teman. Kemudian prinsipal,
hal-hal nilai-nilai asas-asas, kemudian honesty, kejujuran, ya, moral, value, harus bernilai, harus punya nilainya. Kemudian ada right, hak, kita punya hak loh. Jangan merasa dia doang punya kewajiban, tapi kita juga punya hak untuk mendapatkan hak kita. Honor itu apa? Orang merasa dihormati, oke ya. Terusnya choice, kita punya pilihan untuk memilih. Tidak kita dipaksa untuk melakukan suatu hal yang mungkin tidak sesuai sama kapabilitas kita. Fairness, kemudian conscience, responsibility, tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab sama apa yang telah kita lakukan. Kemudian di dalam komunikasi itu sendiri, cara kita berkomunikasi itu banyak ya. Ada komunikasi melalui chat. Sekarang medsos banyak banget kan. Dulu kita komunikasi kirim surat. Bahasa juga halo sayang, bagaimana segala macam. Sekarang apa? Message, pakai emoticon, pakai gambar-gambar, bahkan pakai stiker sekarang kan ya. Itu komunikasi non verbal. Kemudian conversation, dialog, sosial media, dialog meeting, komunikasi kita ketemu langsung orang maupun komunikasi secara daring, gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah bagian komunikasi yang harus berhubungan sekali dengan etik. Jadi kalau kita berkomunikasi tidak pakai etika, artinya orang akan merasa tidak nyaman. Oke, gitu. Etika itu dari bahasa Yunani, ethos, ya. Ethos itu merupakan adat, kebiasaan, watak atau perilaku. Adat itu sebuah hukum, sebuah kebiasaan yang tidak tertulis secara hukum, benar nggak? Nggak ada tuh adatnya di hukum pasal sekian, adatnya orang Batak, adat orang Jawa itu seperti tidak ada. Tetapi mereka punya yang namanya etika, kebiasaan-kebiasaan di suku-suku tertentu. Misalnya orang Jawa, kita sih orang Jawa ya. Kalau nunjuk menggunakan bahasa nonverbal begini, itu dianggap tidak sopan, tidak etik, tidak etis. Tetapi kalau Jawa nunjuknya gimana? Bahkan ada bahasanya begini. Nah, oke. Di luar negeri budayanya menganut budaya apa? Mereka membolehkan kalau saya memberikan seperti ini sama orang, sopan nggak? Saya pakai tangan kanan, sopan ya? Tapi kalau kamu memberikan pakai tangan kiri, sopan nggak? Etik nggak? Tidak ada etikanya. Tapi kalau di luar negeri, kamu kasih ini sama Jessica atau ini, sopan nggak? Baik-baik aja, karena menurut mereka kebiasaan mereka, adat mereka tidak masalah dengan hal seperti itu. Jadi itu etika itu tergantung sama apa? Sama budaya, adat, kebiasaan dari daerah itu sendiri. Dulu di Jawa tuh perlu inggil bahasanya kalau ngomong sama orang-orang yang apa sih? Orang yang berkasta-kasta tinggi, dia pakai kerudung itu amat kulo boten ya gitu. Watak perilaku itu apa tadi? Ada disebutkan di depan, sopan, ikhlas, bertanggung jawab, adil, betul ya. Kemudian norma etika itu pedoman baik buruknya perilaku. Perilaku kita buruk karena kita tidak sesuai sama etika. Perilaku kita dianggap buruk karena kita tidak sopan. Saya bicara bentak-bentak, Raffi ini orang tua misalnya, kakek-kakek misalnya kan ya. Terus saya bilang, kakek gimana sih? Kan udah saya bilang kakek, dianggap tidak sopan. Artinya dianggap tidak beretika, tidak sesuai sama norma-norma. Oke. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh mengencangkan suara meskipun maksudnya baik. Oke ya. Pedoman baik buruknya perilaku. Next, etika komunikasi. Cara berkomunikasi yang sesuai dengan standar nilai akhlak seperti tadi saya bilang. Ya, akhlak kita seperti apa? Misalnya di kereta api atau di bus ya, kita tuh masih muda, gagah, ada nenek-nenek. Ya, ibu silakan duduk ibu. Terus kita kalau misalnya lagi jalan bahasa nonverbalnya di sini ada orang tua, kita berkomunikasi dengan cara agak menunduk, ya. Cara berkomunikasi sesuai dengan nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Contohnya apa? Bicara yang sopan. Ketika kita sedang rapat di kantor, kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh kolega kita. Kita nggak bisa serta-merta bilang, "Hai, saya nggak setuju sama pendapat Anda."
kamu ngajak berantem dengan kekerasan, tapi kamu bilang, Bapak, saya sepakat dengan pendapat Bapak, tapi mungkin kalau misal ditambahkan dengan kondisi yang saya sampaikan ini mungkin akan menjadi lebih baik. Ujungnya kita apa sebenarnya? Penolakan, tetapi kita dengan cara halus. Jadi artinya kita berkomunikasi sesuai dengan nilai yang berlaku dengan masyarakat agar jangan terjadi clash, agar jangan terjadi orang-orang tuh jadi tidak happy dengan kita karena kita dianggap tidak beretika. Okay. Etika komunikasi dalam organisasi masuk. Komunikasi internal, komunikasi eksternal. Internal itu kepada siapa di dalam perusahaan? Rekan kerja. Bagaimana komunikasi kita dengan rekan kerja? Mungkin di luar kita bisa ngomong lu gue. Tapi ketika rapat, Pak Rafli, Ibu Jess, bagaimana pendapat Ibu, pendapat Bapak? Di luar ruang rapat, di tengah, pada saat kita lagi ngopi, kita bisa ngomong, Jess, kabarnya gimana dong? Ya nggak? Itu namanya komunikasi internal, kita harus sesuaikan. Terus, komunikasi seperti apa lagi? Dari bawahan, ngomong sama atasan tentu saja pasti sudah hormat kan? Sama siapa? Sama siapa? Pak Hilmi. Apa kabar Pak? Sudah sarapan Pak? Begitupun Hilmi sebagai manajer, ketika ngomong sama bawahannya, dia tidak bisa semena-mena. Dia harus juga sopan, sudah bilang. Baik Pak Rafli, Bapak sudah makan. Nah itu kan orang unhappy. Ya, ketika terjadi terbangun hal seperti itu, maka di organisasi tersebut akan asik. Kamu akan betah. Komunikasinya penuh etika, semuanya saling empati, semuanya saling mendukung, semua saling nyaman. Komunikasi eksternal ke siapa? Ke kolega, ke stakeholder, ya. Biasanya ini peran dari PR ya, atau dari CEO-nya untuk menyampaikan komunikasinya yang baik. Karena apa yang kita sampaikan ke masyarakat adalah merupakan citra perusahaan. Apa yang kita sampaikan adalah mewakili perusahaan itu sendiri. Ya, jadi bukan dari diri kita sendiri. Oke. Lanjut. Oke, standar etika komunikasi organisasi, hati-hati. Jangan sembarangan menerima informasi yang belum tentu valid. Ini harus ditahan dulu. Baik itu dari bawahan maupun dari rekan kerja maupun dari atasan. Mudah untuk dicapai, artinya apa? Ketika kamu mau komunikasikan sesuatu di organisasi itu, kamu jangan susah dicari. Jadi ketika ada saran atau pendapat itu, ada kotak saran yang bisa kamu masukkan kotak saran itu di kotak. Jadi gampang, kamu mau kasih aspirasi itu mudah. Kemudian tanpa kekerasan, itu saja, nggak boleh pakai kekerasan, ya. Nanti pada kabur pegawainya, yang baik. Bagaimana Bapak? Pak Raffi kemarin sudah bolos 5 hari. Ya. Terus bagaimana Bapak kondisinya? Tidak ada kabar. Sehat Pak? Mungkin bisa seperti itu ya, jangan ada yang mana sih ini, tidak boleh. Tetap harus profesional. Empati. Iya Pak, mohon maaf kemarin motor saya rusak. Oh oke, baik, besok dibeli motor baru mungkin. Senang banget. Kejujuran, harus jujur meskipun menyakitkan, tetapi harus juga empati. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh saling menyakiti ya teman-teman ya dalam pada saat berkomunikasi. Harus adil. Oke, kemudian teman. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika komunikasi dalam organisasi. Ya, untuk selanjutnya kita akan membentuk 5 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Di sana nanti kalian akan melakukan diskusi terhadap studi kasus yang akan saya berikan. Kemudian masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Saya akan memberikan kalian waktu untuk diskusi melakukan cooperative learning namanya, sehingga kalian bisa saling memberikan masukan, memberikan ide. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Adapun satu studi kasus yang akan disampaikan adalah bagaimana dampak komunikasi yang tidak etis di sebuah perusahaan. Seorang manajer divisi sudah mendapatkan instruksi untuk menginfokan ke timnya kalau perusahaan akan ada restrukturisasi besar, termasuk kemungkinan pengurangan karyawan. Nah, namun manajer tersebut tidak menginfokan, tapi terjadi kebocoran, ya. Menurut kalian, jika hal ini terjadi, di mana seorang manajer sudah melanggar prinsip-prinsip dalam etika komunikasi berorganisasi, dampak apakah yang akan terjadi? Silakan didiskusikan, saya kasih waktu
2 menit, 3 menit. Nanti kalian presentasikan, silakan. Kalau saya ada Suatu perusahaan kayak mungkin ada yang bocor komunikasi tidak efektif. Iya. Bukan nggak boleh kan? Ada dampaknya apa yang mau kita ambil? Mungkin dampak positif nanti kali. Dampak negatif. Ya itu dari sebuah perusahaan ini itu melakukan komunikasi yang negatif. Kira-kira menurut ini gimana? Oke, teman-teman, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, siap. Sekarang dari kelompok berapa yang mau mulai? Kelompok 1. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Kolaborasi tim dalam tim komunikasi tidak etis seperti menyembunyikan informasi, menjatuhkan rekan kerja, atau tidak transparan dalam pembagian tugas, membuat kerja sama tidak optimal. Terus yang kedua, munculnya budaya saling mencurigai dan defensif. Yang ketiga, anggota tim mulai enggan berbagi ide atau berdiskusi terbuka. Yang terakhir, proyek tertunda karena kurangnya koordinasi dan kerjasama. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya. Contoh dampak negatifnya itu ada menurunnya kepercayaan antar individu, karyawan akan kehilangan kepercayaan terhadap rekan kerja, atasan atau organisasi, informasi dianggap manipulatif atau tidak transparan. Contohnya, karyawan tidak percaya pada pesan manajemen karena merasa sering dibohongi. Yang kedua itu akibatnya informasi penting ke depan tidak lagi dianggap valid oleh staf. Dan yang ketiga itu ada komunikasi vertikal menjadi tidak efektif karena ada rasa curiga. Ini saja pertanyaan. Oke, terima kasih. Yang pertama ada ketika komunikasi tidak lagi menjadi sarana koordinasi yang jujur dan terbuka, maka keputusan-keputusan strategis pun menjadi tidak tepat. Nah, yang kedua itu ada informasi yang biasa atau tidak lengkap, jadi menghasilkan kebijakan yang keliru. Nah, yang keempat itu ada terjadi penurunan produktivitas kerja dari karyawan. Yang kelima ada kualitas pekerjaan karyawan menurun karena tekanan emosional akibat ketidakpastian. Nah, yang terakhir itu ada tingginya absensi dan turnover karena karyawan sering izin atau absen karena stres. Oke, terima kasih. Pertama ada komunikasi eksternal yang menipu, menutupi fakta, atau pelupa klaim palsu dapat merusak reputasi di mata publik, klien, dan mitra bisnis. Yang kedua ada media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi negatif. Yang ketiga ada kemungkinan karyawan yang menulis di medsos dan menjadi viral. Yang keempat, klien mempertanyakan stabilitas internal perusahaan. Dan yang terakhir ada muncul opini negatif di media forum dan profesional. Thank you. Dampak dari hal tersebut itu ada menurunnya moral dan motivasi karyawan dan terjadi adanya konflik internal. Yang pertama, karyawan itu merasa tidak dihargai dan tidak didengar atau diperlakukan cara adil. Yang kedua, ada membuat semangat kerja menurun, loyalitas melemah, bahkan mendorong adanya turnover. Yang ketiga, karyawan saling menyalahkan karena menduga adanya penyebar rumor. Yang keempat, adanya muncul gosip dan ketegangan antar karyawan karena merasa tidak semua orang diperlakukan secara adil. Yang terakhir, ada beberapa karyawan mulai membentuk kelompok-kelompok. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Presentasi dari teman-teman semua sudah dilakukan. Boleh agak mundur. Sudah dilakukan presentasi dengan sangat luar biasa. Kerja sama tim juga sangat-sangat bagus ya. Di kelas ini juga applause buat teman-teman.
agar bisa kalian cari untuk tugas minggu depan. Ya, kalian cari sebuah kasus di kondisi saat ini. Terserah kalian mau cari perusahaan yang dalam negeri atau luar negeri. Kalian cari kasus yang berhubungan sama etika dalam berkomunikasi di sebuah perusahaan tersebut. Kalian analisa berdasarkan tadi prinsip-prinsip dari etika komunikasi organisasi. Kemudian kalian buatkan sebuah kesimpulan dan paparannya akan dikumpulkan untuk teman-teman. Kita sudah selesai. Sekarang kita bisa simpulkan terkait dengan materi etika komunikasi organisasi tersebut. Barangkali ada yang ingin membantu saya untuk menyimpulkan? Oke, silakan. Ini etika dalam komunikasi ini tuh bukan hanya soal kita berbicara secara baik-baik, tapi juga merupakan bagian terpenting dari mengelola organisasi yang sehat. Ini juga mempengaruhi kepercayaan, efektivitas kerja tim, dan juga citra organisasi secara keseluruhan. Itu tidak ada diamnya. Kita harus mampu untuk menerapkan etika komunikasi dalam sebuah organisasi sehingga organisasi tersebut bisa tumbuh secara sehat dan nyaman. Oke, baik, terima kasih banyak semuanya.